Pemirsa, dunia pelayaran tanah air berduka. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, kecelakaan menyergap para penumpang kapal di Selat Bali dan juga perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Hanya berselang 2 minggu peristiwa kecelakaan di perairan yang melibatkan kapal penumpang kembali terjadi. Terbaru, KM Barcelona 5 yang mengangkut rombongan personel kepolisian dan keluarga terbakar di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Jumlah penumpang KM Barcelona 5 diperkirakan mencapai 280 orang saat peristiwa terjadi. Proses evakuasi pun melibatkan personel gabungan dari Basarnas, Bakamla, Ditpolairut Polda Sulut, hingga Satpolairut Polres Minahasa Utara, termasuk aparat pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Sebelumnya, peristiwa kecelakaan moda laut juga menimpa KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli lalu dan menyebabkan 19 orang tewas dan 30 lainnya ditemukan selamat. Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Terlebih, masih ada penumpang yang tidak terdata dalam manifest KM Tunu Pratama Jaya. Apakah standar keselamatan pelayaran sudah terpenuhi dengan baik di seluruh kapal penumpang yang beroperasi di tanah air? Baik, kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan narasumber yang bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, kemudian juga melalui sambungan Zoom begitu ya. Saya akan sapa terlebih dahulu Ki Dharma Ningtyas yang merupakan pengamat transportasi. Selamat malam Ki Dharma. Selamat malam Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah ada Mas Anggiat Pandiangan yang merupakan PLT Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT. Selamat malam Mas Anggiat. Selamat malam Mbak. Selamat malam Ki. Ya, Oke. Selamat malam. Baik, Ki Dharma saya izin ke Mas Anggiat terlebih dahulu. Mas Anggiat, ini sudah ada 2 kecelakaan kapal besar ya di bulan ini. Sebenarnya tadi kalau saya konfirmasi juga ada 3 sebenarnya. Tetapi kalau kita ingat di awal Juli kemarin ada KMP Tunu Pratama Jaya, kemudian yang terakhir kemarin ada KM Barcelona begitu ya. Hasil sementara dari penyelidikan KNKT sejauh ini, apa sebenarnya penyebab dan juga yang perlu disoroti dari hal ini? Ya, baik Mbak. Terima kasih. Pertama-tama kami juga turut mengucapkan berbelasungkawa atas korban jiwa akibat kecelakaan yang terjadi, baik akibat kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya dan juga KM Barcelona 5A. Jadi untuk kapal KMP Tunu Pratama Jaya, Mbak, kami sementara ini masih mengumpulkan data-data dan dokumen untuk analisis, termasuk diantaranya sejarah perubahan dari kapal tersebut yang tadinya merupakan kapal pendarat atau kapal landing craft dirubah menjadi kapal ro-ro penumpang. Juga kita akan juga memeriksa hasil perbaikan terakhir kapal di Galangan. Nah, nanti semua data-data termasuk juga keterangan dari awak kapal dan penumpang yang kami peroleh pada saat investigasi nanti akan kami kumpulkan semua dan kami lakukan analisis. Kemudian baru dari sana kami nanti akan dapat menentukan faktor penyebabnya, kenapa kapal tersebut bisa terbalik dan akhirnya tenggelam. Nah, kemudian untuk KMP Barcelona sendiri, tim sudah terbentuk Mbak, jadi dalam waktu dekat akan segera berada di lokasi dan akan juga berkoordinasi dengan otoritas tempat di lapangan. Terus sama Mbak, kita juga akan terlebih dahulu mengumpulkan data-data kapal, baik juga nanti juga akan menggali informasi dan keterangan dari saksi-saksi, terutama yang pertama sekali melihat sumber api berasal dari mana, kemudian juga nanti termasuk juga informasi dengan mewawancarai kru kapal. Baik. Sementara demikian Mbak. Baik Mas Anggiat, tapi mungkin dari peristiwa-peristiwa serupa ya, yang kemudian mungkin pernah ditangani juga oleh KNKT. Dari kedua peristiwa ini apakah juga memiliki penyebab yang nyaris sama, misalnya
berkaitan dengan kelebihan muatan, kemudian juga mengenai maintenance dari mesin-mesin kapal itu sendiri, Mas Anggiat? Nah, untuk kapal Tunu Pratama Jaya, kami masih menunggu hasil data jumlah muatan yang naik di atas kapal, Mbak. Jadi nanti dari total muatan kendaraan truk yang naik di atas kapal itu, kami akan melakukan kalkulasi dan kami juga akan bekerja sama dengan dalam hal ini ITS akan melakukan simulasi apakah dengan jumlah muatan tersebut dapat menyebabkan karamnya kapal. Jadi ini masih dalam tahap analisis, Mbak. Jadi belum dapat kami kemukakan di sini. Jadi nanti pada akhirnya setelah kami nanti selesai melakukan hasil investigasi ini, hasil investigasi kami tentu akan kami publis ke khalayak ramai, demikian, Mbak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan KNKT untuk menemukan penyebab dari kecelakaan-kecelakaan ini, Mas Anggiat? Ya, untuk kapal Tunu Pratama Jaya kami akan usahakan dalam waktu yang secepatnya, kemungkinan 2-3 bulan ke depan akan kami selesaikan dan kami publis. Demikian, Mbak. Oke, baik. Saya ke Kidarma. Kidarma, Anda melihat kecelakaan bisa dikatakan dalam sebulan ini yang terbanyak begitu ya, sepanjang sejarah terjadi sebanyak 3 kali, 2 lebih besar bahkan memakan korban begitu. Masalahnya di mana, Ki? Saya kira sangat kompleks ya. Artinya ini sebetulnya kalau kita orang transport gitu ya melihat ini adalah puncak dari gunung es saja. Jadi sebetulnya persoalannya itu sangat kompleks sehingga tiba-tiba sekarang puncaknya sedang muncul. Kenapa saya katakan sangat kompleks? Pertama dari segi bisnis ya, sebetulnya teman-teman operator ini kan punya kapal yang seharusnya supaya investasinya cepat balik itu operasionalnya 30 hari dalam sebulan misalnya, tapi rata-rata itu maksimal 15 hari saja. Nah, sehingga investasinya lambat balik ya. Kalau sementara biaya operasionalnya kan 30 hari. Ya. Artinya apa? Artinya pendapatan yang kecil itu dipakai untuk operasional yang besar. Dalam hal itu pasti ada yang dikalahkan. Yang dikalahkan apa? Maintenance. Mungkin juga pengadaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk safety dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya persoalan kompleks. Karena itulah sebetulnya kalau mau mengatasi ya pengusaha itu harus dibuat untuk tidak rugi. Gitu. Jadi kalau mereka sudah investasi besar, ya selain perlu ada subsidi, perlu ada insentif, paling tidak mereka itu bisa beroperasi ya lebih dari 15 hari lah. Katakanlah nggak nyampe 30 ya mungkin 20 sampai 25 hari gitu. Sehingga pendapatannya meningkat. Itu satu. Yang kedua saya kira yang menarik dari penjelasan Pak Anggiat tadi adalah KNKT sekarang sedang mengumpulkan data mengenai jumlah penumpang, mengenai jumlah barang dan sebagainya ya. Dari kapal Tunu ya? Bobot, ya. Itu artinya ada persoalan sistemik soal muatan? Manifest penumpang maupun muatan. Betul. Jadi seharusnya kalau manifest muatan dan penumpang itu dilakukan dengan baik, KNKT nggak perlu repot-repot, tinggal tanya aja kepada sah bandar mana data kapal ini, berapa muat, berapa penumpang, berapa truk, berapa motor, isi truknya apa saja, itu harusnya sudah ada. Artinya ini menunjukkan kelemahan dari sisi regulator itu sendiri. Karena itu saya kira harus ada satu pengawasan yang lebih ketat, yang kalau perlu ya berkali. Artinya sekarang masih longgar ya, Ki? Ya kalau kita lihat kasusnya seperti ini kan berarti sangat longgar di lapangan. Peristiwa ini bisa menjadi salah satu indikator untuk perbaikan pengawasan tentunya ke depannya. Saya mau ke Mas Anggiat terlebih dahulu. Mas, kalau tadi sempat disinggung oleh Ki Dharma mengenai manifest ya, ini apakah juga menjadi salah satu fokus yang nantinya akan diinvestigasi oleh KNKT? Ya, tentu Mbak, kita dalam melakukan investigasi pasti kita lakukan secara menyeluruh, baik dari sisi
manifest, jumlah muatan, terus layak lautan kapal dan sebagainya pasti akan kita lakukan secara menyeluruh. Dan dari data sertifikat kapal Tunu Pratama Jaya ini, dari sertifikat keselamatan angkutan penyeberangannya, jumlah penumpang yang diizinkan itu 60 orang, kemudian juga untuk jumlah pelayar yang memenuhi alat keselamatan itu untuk 76 orang. Sementara data sementara penumpang yang kami dapat dari operator dan SDP sejumlah 53 orang. Tapi kami masih akan menunggu data final hasil operasi SAR. Jadi totalnya nanti berapa penumpang yang selamat, berapa yang meninggal, dan berapa yang dalam pencarian. Jadi nanti kami akan bandingkan data tersebut, Mbak. Tapi kalau kita lihat dari peralatan keselamatannya, sebenarnya ini kapal ini seperti life jacket dari hasil sertifikat yang kami miliki. Dia memiliki pelampung penolong sebanyak 141 biji, di mana 134 biji dikhususkan untuk penumpang dewasa dan 7 biji untuk penumpang anak-anak. Jadi sebenarnya untuk pelampungnya itu masih mencukupi untuk total penumpang yang ada. Demikian, Mbak. Oke, baik. Tapi kalau dari hasil investigasi yang lagi-lagi pernah dilakukan oleh KNKT begitu ya, apakah permasalahan manifest ini juga ataupun juga kelebihan muatan begitu ya bisa menjadi salah satu penyebab yang kemudian sering terjadi adanya kecelakaan kapal, Mas Anggiat? Ya benar, Mbak. Berkaca dari kejadian Sinar Bangun 4 di Danau Toba, memang persoalan jumlah penumpang yang berlebih itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kapal, dan kemudian tidak terdatanya kapal juga penumpang juga menjadi salah satu dilema bagi petugas SAR dalam melakukan penyelamatan, karena jika ada manifest yang pasti, kemungkinan tim SAR akan dapat melakukan pencarian lebih efektif. Misalnya kalau memang manifestnya ada 40 orang, sudah ketemu 36, berarti kan sisa 4 orang yang dicari. Tetapi kalau tidak ada kepastian terhadap jumlah penumpang yang sebenarnya di atas kapal, ini akan menjadi dilema bagi tim SAR dalam melakukan operasi SAR-nya. Dalam beberapa kasus juga yang pernah kami tangani di wilayah timur, Mbak, memang ini menjadi permasalahan klasik juga, terutama di daerah-daerah wilayah timur. Kalau di wilayah barat misalnya kan mungkin pelabuhan-pelabuhannya itu sistem tiketingnya atau pelabuhannya sudah steril dari penumpang. Sementara di wilayah-wilayah timur sana masih banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang pelabuhannya itu tidak steril. Jadi penumpang dari manapun bisa naik di atas kapal yang lolos dari kontrol petugas di darat. Demikian, Mbak. Oke, baik. Ki Dharma, kalau sebenarnya dilihat dari alat-alat penyelamatan ya, seperti mungkin life jacket atau mungkin skoci, kalau kita berbicara mengenai kapal penumpang begitu, apakah sejauh ini sudah memadai? Karena tadi sudah disinggung juga oleh Pak Mas Anggiat begitu ya, bahwa sebenarnya kalau dari jumlah ini masih memadai begitu, kita berbicara dalam konteks kecelakaan yang dialami oleh kapal Tunu. Tapi dijawab nanti ya Ki ya, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Oke, saya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, langsung ke Ki Dharma. Ki Dharma, tadi sempat disinggung juga ya berkaitan dengan jumlah dari life jacket, kemudian juga kapasitas koci. Ini kalau dihitung dari secara keseluruhan manifest sebenarnya masih bisa tercover begitu ya. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya, ini seperti apa sih sebenarnya? Gini, sebetulnya kalau fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kapal itu sangat tergantung perusahaannya. Jadi mungkin perusahaan yang tenggelam kemarin cukup memperhatikan aspek keselamatan minimal dari life jacketnya dan skoci ya. Tetapi banyak juga kapal-kapal, terutama yang daerah pinggir-pinggir sana, itu seringkali mengabaikan aspek keselamatan itu. Jadi saya kira kesadaran untuk menciptakan safety culture di dalam perusahaan itu belum banyak dimiliki. Memang ada beberapa perusahaan di Jawa Timur sana yang selalu memperoleh penghargaan dari perhubungan mengenai pelayanan prima utama ya.
Nah, itu semua aspek keselamatannya itu dipenuhi. Tetapi mayoritas perusahaan adalah seringkali mengabaikan aspek-aspek keselamatan itu. Karena itulah sebetulnya untuk meminimalisir kecelakaan-kecelakaan itu, yang paling kita perlukan adalah pembenahan secara sistemik. Dalam hal ini pembenahan mulai dari regulator. Jadi saya kira kita perlu meningkatkan kapasitas regulator. Ya, karena kan menjadi pertanyaan juga bagaimana bisa mungkin kondisi kapal yang kurang baik ini masih terus bisa berlayar itu kan secara legal. Itu kan tergantung regulatornya. Kalau regulatornya memiliki kompetensi yang baik, maka tidak akan terjadi seperti itu. Karena itu pembenahannya itu ya harus dari regulator. Kapasitas regulator dari pusat sampai ke yang di lapangan itu harus dibenahi. Sehingga mereka bisa tahu kompetensinya. Kecenderungan di ASN itu adalah perpindahan atau penempatan seseorang ke daerah-daerah ini sering tidak didasarkan pada kompetensi. Padahal untuk menjamin keselamatan angkutan laut misalnya atau angkutan perairan itu butuh kompetensi yang tinggi. Karena itu mestinya tidak boleh sembarang orang, katakanlah latar belakangnya entah dari darat apa tiba-tiba ditempatkan di laut. Atau di perairan yang tentu regulasinya agak berbeda. Karena itulah saya kira pemerintah itu harus membenahi di situ. Itu satu. Kedua, pengawasan itu jangan hanya berdasarkan dokumen. Jadi kalau dokumennya ini sudah terisi, tapi harus dicek di lapangan. Jadi saya kira kita harus meningkatkan pengawasan juga di lapangan. Teman-teman yang ada di lapangan dalam hal ini aparatur negara itu harus mengecek ke lapangan. Baik. Apalagi sekarang juga ada kecenderungan pengangkutan bahan B3 misalnya lewat kapal. Itu kan juga harus dipastikan ini aman atau tidak. Nah, itu semua nggak bisa hanya berdasarkan pada dokumen, tetapi harus dilakukan di lapangan. Berkaitan dengan pengawasan, sebenarnya kalau Anda lihat seberapa besar sih kecelakaan-kecelakaan kapal ini disebabkan oleh satu human error, kemudian juga SOP yang tidak berjalan dengan baik begitu ya, ataupun sudah berjalan tapi semacam ada pembiaran-pembiaran untuk melakukan aturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Rasanya kalau kita bilang human error agak terlalu sederhana. Tapi kalau saya lebih kepada sistemik gitu. Karena apa? Karena kita paham ya bahwa angkutan air, laut, penyeberangan danau, sungai itu memang kurang banyak memperoleh perhatian. Termasuk juga dari para pengamat dan jurnalis. Karena apa? Karena tempatnya jauh dari kota gitu. Beda dengan misalnya angkutan perkotaan kereta api adanya di Pulau Jawa misalnya. Kalau pesawat itu yang naik orang kelas menengah. Jadi begitu kecelakaan sedikit pasti memperoleh perhatian tinggi. Tetapi kalau pelayaran... Padahal secara data, mohon maaf saya potong, secara data ini sangat-sangat kecilkah memang pengguna dari transportasi laut ini atau bagaimana? Oh enggak, justru karena kita ini negara kepulauan, yang terbanyak saya kira justru pengguna angkutan air. Angkutan air itu bukan hanya kapal laut, tapi juga ada penyeberangan, danau. Nah itu kan sebetulnya regulasinya mestinya sama, regulasi keselamatannya itu sama gitu ya. Yang beda itu manajemennya gitu. Tetapi aspek-aspek keselamatannya itu harus sama. Ada baju pelampung, ada skoci, itu harus ada. Jadi sebetulnya kalau kita lihat populasinya, pengguna angkutan air itu jauh lebih banyak karena di luar Jawa sana perhubungan antar provinsi, antar pulau juga. Itu menggunakan angkutan air, tetapi seringkali karena kurang memperoleh perhatian, ya kurang dapat expose. Baru ketika ada kecelakaan seperti ini, orang disadarkan. Tetapi ini sebetulnya saya katakan tadi, ini hanya puncak gunung es saja. Oke, baik. Saya ke Mas Anggiat. Mas Anggiat, tadi saya tertarik ya dengan statement Anda yang menyebutkan bahwa sebenarnya ada tali di situ, tapi mungkin agak susah dipotong sehingga skoci ini tidak bekerja dengan maksimal begitu. Kalau Anda telusuri lagi atau mungkin pihak KNKT menginvestigasi apa yang kemudian ini menyebabkan
banyaknya semacam pelengkap ya, yang kemudian ini bisa seharusnya mengamankan para penumpang tidak berjalan dengan maksimal sekalipun secara kapasitas ini masih memadai? Terkait di temuan kami di kapal Tunu Pratama Jaya kemarin, jadi beberapa skoci life raft-nya itu dalam keadaan terikat. Jadi yang kalau istilah di marine itu ada transport line. Jadi transport line itu sebenarnya tali pengikat itu diletakkan di life raft itu agar pada saat life raft dalam perjalanan menuju ke kapal itu tidak secara accidentally mengembang karena terjatuh atau sebagainya, sehingga ada transport line itu yang seharusnya pada saat begitu life raft itu ditempatkan di atas kapal atau di cradle-nya itu seharusnya transport line itu seharusnya dipotong. Nah itu salah satu penyebab life raft-nya tidak bisa mengembang secara otomatis ketika terjadi kecelakaan kapal tenggelam. Kemudian juga penempatannya di atas kapal juga seringkali oleh awak kapal itu diikat dengan alasan mereka takut pada saat terjadi ombak itu lepas atau terjatuh. Nah, hal seperti ini seharusnya bisa dihindarkan untuk mengurangi adanya korban jiwa jika kapal tenggelam. Karena memang life raft ini diperuntukkan untuk menjadi alat penolong ketika terjadi kecelakaan. Nah, dalam kasus Barcelona 5A juga, dari hasil video yang kami amatin juga, tidak ada satupun life raft yang mengembang ketika seluruh penumpang terjun ke bawah air, sehingga hanya mengandalkan pelampung penolong saja, life jacket. Sepatutnya kalau life raft ini semuanya dikembangkan ke atas air, kemungkinan penumpang akan lebih tertolong dan nyaman berada di dalam life raft. Demikian, Mbak. Baik, untuk memaksimalkan upaya dari KNKT mencari sebab ataupun juga alasan ya mengapa kemudian ini hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi, apakah nantinya bangkai kapal yang sudah ditemukan titiknya, bangkai kapal Tunu Pratama Jaya ini Mas, ini akan diangkat ke permukaan untuk memudahkan proses investigasi? Untuk itu Mbak, mengangkat kerangka kapal ini sesuai dengan peraturannya merupakan kewajiban dari pemilik kapal, Mbak. Jadi kewajiban pemilik kapal untuk mengangkat bangkai kapal tersebut. Nah, jika memang itu akan dilakukan oleh pemilik kapal, tentu saja juga kami punya kepentingan untuk menyaksikannya juga, Mbak. Karena memang ada isu beredar sebelum kapal tenggelam bahwa ada terjadi kebocoran di kamar mesin. Jadi untuk mengkonfirmasi hal tersebut, kami perlu melihat secara langsung hasilnya jika memang kapal tersebut diangkat, yang pasti juga akan membantu kami dalam menganalisa penyebab terjadinya kecelakaan ini, Mbak. Baik, bagaimana dengan KM Barcelona, Mas? Apakah ini juga bisa dikatakan lebih mudah proses investigasinya karena memang kapalnya tidak tenggelam, tapi kan memang kondisinya sudah tidak mudah lagi begitu ya, terbakar, bahkan hampir secara keseluruhan begitu? Ya Mbak, untuk kasus kebakaran di atas kapal ini memang mempunyai tingkat kesulitan yang tersendiri, apalagi kami sudah mengamati juga dengan diskusi kami dengan tim tadi bahwa bangunan kapal itu sebagian terbuat dari fiberglass, sehingga pada saat kebakaran itu bangunan tersebut otomatis akan runtuh menimpa geladak di bawahnya, sehingga akan menjadi tantangan tersendiri buat tim di lapangan nanti untuk memastikan penyebab kebakarannya, Mbak. Dalam hal ini pasti kami juga akan nanti menanyakan kepada kru kapal atau penumpang dan saksi mata yang pertama sekali melihat sumber dari api. Nah, nanti dari sana kami akan bergerak untuk menentukan kenapa bisa terjadi kebakaran ini. Demikian, Mbak. Oke, mungkin terakhir untuk Ki Dharma ya. Kalau melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah, ini seberapa sering sebenarnya pemerintah ini melakukan semacam sistem kontrol ya dan juga inspeksi rutin berkaitan dengan transportasi laut? Ya, kalau mestinya ya harus rutin. Tapi yang menurut saya kalau mau membenahi adalah soal
aspek bisnisnya harus diperhatikan. Artinya bagaimana operator itu dijamin bisa untung, sehingga dia bisa melakukan pemeliharaan kapalnya. Itu satu. Kedua, pemerintah juga sudah saatnya memberikan insentif pada operator-operator yang berinvestasi untuk keselamatan. Jadi operator-operator yang sudah berinvestasi untuk keselamatan itu diberi insentif, entah bentuknya pengurangan pajak atau apa gitu, tapi orang menjadi terdorong supaya memperhatikan aspek keselamatan. Yang terakhir, ini saya kira yang penting, itu adalah penyesuaian tarif. Jadi zaman Pak BKS dulu sebetulnya sudah menyepakati ada kenaikan tarif pada Oktober lalu, tetapi sampai hari ini kan belum terlaksana. Oktober 2023, tapi sampai hari ini belum terlaksana. Jadi itu juga harus direalisasikan supaya apa? Ya kalau operator harus memelihara kapal dengan baik, menyediakan SDM dengan baik, ya unsur bisnisnya harus diperhatikan. Kalau enggak, pasti ini akan terjadi di banyak tempat. Baik, gitu. Itu tadi poin-poin yang seharusnya bisa menjadi perhatian ya, tidak hanya untuk operator, kemudian juga pengguna transportasi laut dan juga pemerintah tentunya. Terima kasih banyak Ki Dharma atas analisisnya, kemudian juga tadi sudah bergabung bersama kami Mas Anggia, terima kasih atas perspektifnya. Kita tunggu bagaimana kemudian ini hasil dari investigasi dari KNKT. Terima kasih semuanya, sehat selalu.